Oke, kita bahas apa di episode 158 ngobrol NBA. Coba kita lihat satu persatu apa menunya hari ini ya. Oke, ini ada berita-berita yang sebenarnya udah lumayan lama terjadinya. Diisukannya lumayan lama tapi baru digoreng sekarang. Karena NBA lagi slow news banget. LeBron diisukan mau ke Warriors sudah lama. Yabusele ke Sixers. Ben Simmons menu-menuin Instagram. Jeff Bezos, pemiliknya Amazon, yang berencana memikirkan untuk membeli Boston Celtics. Zion Williamson, ini super slim Zion Williamson, keren banget sih. Ini tebak, nanti teman-teman boleh tebak di kolom komen, ini anak bocah siapa ini? Belum apa, masih kecil udah begini-begini dia. Steve Kerr step down sebagai pelatih, penggantinya siapa? Nanti mungkin kita bahas juga. Ini lucu-lucuan aja karena Steve Kerr-nya step down, Jason Tatum dan mamanya langsung party, canda. Ini ada potensial lineup buat 2028 Olimpik yang akan diadakan di Los Angeles, USA jadi tuan rumah 2028. Ini potensial line-up-nya nanti kita coba lihat ya. Ini sepatunya Kyrie nggak ada obat, inspired by Kobe Bryant, ini nanti kita bahas juga. Ini foto yang bakal menjadi ikonik 20 tahun dari sekarang, mungkin gue akan bilang ke cucu gue bahwa ini adalah 3 pemain terbaik di era saya. Terus ada siapa lagi nih? Ini masih ada Zion, Steph Curry, Ant-Man, KD di drug tested. Nah loh, kenapa tuh? Lonzo Ball katanya bilang ke fans, kalian sudah boleh berharap kalau saya akan kembali bermain musim depan. Apakah harapan palsu lagi atau main sekali tiba-tiba cedera lagi sepanjang musim? Jangan amit-amit. Isaiah Thomas akan workout juga bersama Sacramento Kings. Kita bahas juga nanti possibility apakah dia akan kembali ke NBA di tempat dia memulai karirnya di NBA, yaitu di Sacramento Kings. Lalu ini pemain kesukaan saya yang akhirnya mendapat kesempatan lagi, Kenny Lofton Jr. yang juga menandatangani kontrak 1 tahun bersama Chicago Bulls. Wow, menunya banyak sekali guys hari ini. So, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita segera mulai ngobrol NBA-nya. Ngobrol NBA episode 158, sekarang hari Selasa jam 10 malam. Gila, ini video naiknya bakal malam banget kayaknya, bakal malam banget. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nonton video ini ya di besok, di lusa juga berita-beritanya sebenarnya masih relevan karena nggak terlalu banyak berita yang muncul di media seputar NBA karena setelah Olimpik otomatis semua lagi pada santai-santai dulu, pemain-pemain lagi pada liburan, pemain-pemain yang nggak ikutan Olimpik masih sibuk dengan off-season trainingnya mereka, masih workout. Nanti ada satu pemain juga yang kita bahas lagi workout sama siapa. Tapi kita bahas beberapa berita-berita yang gue anggap cukup menarik untuk kita bahas di episode 158 ini. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa mau mengingatkan bahwa pause aja dulu videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel Ira Darmawan TV, subscribe dulu. Karena setiap minggunya gue akan bagi-bagi satu wallpaper gratis buat teman-teman yang sudah subscribe. Jadi pause aja dulu, pencet tombol subscribe-nya. Nanti dengan menjadi subscriber kalian bisa mendapatkan satu wallpaper gratis setiap minggunya. Dan setiap 2 minggu sekali gue bakal mengundi 1 lucky subscribers yang bakal berkesempatan untuk memenangkan 1 kaos persembahan dari Triple Overtime Trailer. Ngomong-ngomong tentang kaos, tadi gue baru dapat kabar dari tim gue, katanya artikel-artikel ini size-size yang kemarin pada sold out sudah mulai di restock lagi walaupun jumlahnya terbatas. Jadi teman-teman nanti linknya akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini kalau mau cek katalog-katalog kaos dari Triple Overtime Trailer. Gue lagi menyelesaikan produksi kaosnya Appreciate Greatness, itu yang digambar yang di paling bawah ada mukanya Jordan, LeBron, Steph, dan Kobe. Terakhir yang pesan ada 400 orang, tapi sampai sekarang hari ini nambah terus jadi 429 orang kalau nggak salah. Jadi gue lagi berusaha ngejak pesanannya supaya selesainya on time. Tadi per hari ini kita udah ngirim sekitar 300 kaos sudah berhasil kita kirim ke yang sudah pre-book. Sisanya masih tinggal sisa 100-an. Teman-teman kalau mau pre-book, nanti linknya juga ada di baris pertama deskripsi video ini ya. Gokil sih, hampir 450 orang. Gokil. Kita tembusin 500 nanti. Oke, kita
Di episode kali ini berita-beritanya ada, tadi udah sempat gue kasih teasernya berita-beritanya, jadi tanpa perlu berpanjang-panjang lagi kita akan langsung memulai berita apa aja yang menarik di episode kali ini. Tapi jangan lupa teman-teman yang belum follow Instagram gue bisa follow Instagramnya Authentics ID. Gue juga mau mengucapkan terima kasih banget. Ini kalau di foto ini followers gue masih 98.2 followers. Tapi per hari ini followersnya sudah 102.000 guys. Gila, gue mau bilang thank you banget teman-teman yang sudah follow Authentics, bahkan mungkin dari followers gue 0, 10, 100, 1000, 10.000, sekarang di atas 100.000 guys. Tentunya kalau udah followersnya di atas 100.000, tantangan gue semakin berat lagi. Gue harus benar-benar bisa meningkatkan kualitas konten-konten gue di Instagram, karena 100.000 itu bukannya malah wih gila men gue 100.000 welcome to 100.000 club, enggak, justru tantangannya makin berat lagi. Tapi thank you banget buat semua followers Instagram yang terus bisa menikmati konten-konten gue, dan gue berterima kasih banget supportnya, engagementnya, komen-komennya, tektokannya sama gue, seru banget, asli seru banget. Jangan lupa juga yang mau mampir ke toko gue di Tokopedia, bisa cari aja Authentics Store. Oke, di Shopee juga ada sih sebenarnya, tapi gue promosinya Tokopedia aja. Shopee-nya lagi growingnya gila-gilaan, tapi Tokopedia aja. Karena saya laki-laki, jujur ya gue nggak di-endorse sama Tokopedia atau Shopee. Gue sebagai cowok, nggak tahu kenapa gue lebih seneng belanja di Tokopedia. Walaupun banyak sekali barang-barang mungkin yang harganya lebih murah di Shopee. Tapi ini selera gue nggak suka sama warna-warna yang ada di Shopee, terlalu sakit mata gue. Jadi gue kalau mempromosikan toko tuh gue lebih seneng promosiinnya yang Tokopedia, karena lebih laki gitu kalau belanja di Tokopedia itu menurut gue. Tapi bebas-bebas aja, Shopee juga ada kok. Oke, lanjut yuk. Kita bentar ya, saya siapkan dulu materinya biar tidak salah. Nah loh, ini berita pertama, tadi gue udah post juga di Instagram. Ini berita yang sebenarnya apa ya, ini karena lagi nggak ada berita, jadi akhirnya digoreng aja berita, tiba-tiba muncul biar orang berdebat, biar orang bisa beropini dan lain-lain. Ini kalau gue baca nih, Rich Paul itu adalah agennya LeBron dari Clutch Sport Entertainment. Dia bilang bahwa Warriors, bukan dia yang bilang tapi Mark Stein, dia bilang bahwa Warriors dilaporkan mencoba untuk melakukan trade dan mendapatkan LeBron pada saat trade deadline kemarin, mencoba menarik LeBron dari Lakers untuk ke Golden State Warriors dan bermain bersama Stephen Curry. Betapa indahnya kalau itu terjadi, tapi pembicaraannya nggak berlangsung terlalu jauh karena mungkin baru di fase-fase awal itu Rich Paul sebagai agennya LeBron sudah langsung bahasanya dengan tegas, di sini ditulis dengan tegas menentang ide LeBron yang pindah ke Warriors. Pertimbangannya sebagai agent sih simpel aja. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang kalau sampai LeBron pindah lagi? Otomatis ini sudah tim keempat ya, tim keempatnya LeBron, karena dari Cavs, Miami Heat, Lakers, kalau pindah lagi ke Warriors otomatis jadi tim keempatnya LeBron. Itu membuat Rich Paul dengan tegas menentang dan tidak pada saat itu okay, we're not interested, LeBron akan stay di Lakers. Tapi berita ini sebenarnya ya penting nggak penting, karena ini juga udah dari trade deadline kemarin, which is kalau ngomongin trade deadline itu berarti udah dari Februari, sekarang sudah bulan Agustus, berarti sudah 6 bulan ini berita sebenarnya. Gue cuma bisa bilang bahwa gue nggak setuju kalau LeBron ke Warriors. Gue juga nggak setuju kalau Steph ke Lakers. Apakah gue pengen LeBron dan Steph main bareng di tim NBA? Kita nggak ngomongin di All Star, kita nggak ngomongin di timnas, kita ngomongin di tim bermain bareng 82 games plus playoff kalau mereka tembus, plus final misalnya. Gue nggak setuju kalau salah satu pindah ke salah satu timnya. Tapi gue mau kalau mau fair, dua-dua pemain ini dua-duanya dari lahirnya di Akron, Ohio, which is timnya adalah Cleveland Cavaliers. Kalau mau fair, LeBron pindah ke Cavs,
Steph pindah ke Cavs, jadi netral. Nggak ada salah satu pindah ke Warriors atau salah satu pindah ke Lakers. Itu menurut gue itu fair buat kedua-duanya, dan menurut gue itu tidak akan merusak legacy dari kedua-duanya. Ini kita bicara ketika LeBron yang sudah di ujung karirnya dan juga Steph yang mungkin menuju ke ujung karir ya. Kalau misalnya mereka yang udah gue udah nggak ngincer juara lagi, gue mau kasih entertainment dan gue mau mewujudkan mimpi dari fans-fans NBA yang pengen lihat kita main bareng. Udah, tujuannya buat bisnis, pure buat bisnis. Kalau jadi juara ya bonus, tapi pure buat bisnis, entertainment, pindah ke Cavs. Karena itu benar-benar jadi ending yang menurut gue keren sih buat mereka berdua bisa main bareng. Kalau kejadiannya kayak gini, salah satu diisukan pindah ke Warriors atau nanti Steph diisukan pindah ke Lakers, menurut gua nggak fairnya nggak fair lah. Legasinya jadi tercoreng nanti salah satu pemain ini atau salah dua-duanya gitu. Oke, itu berita-berita yang sebenarnya untuk mengisi kekosongan berita NBA yang sangat slow aja. Yang kedua, of course, gue mengucapkan selamat buat Yabusele yang kemarin benar-benar breakout di Paris Olympic dengan catatan average yang bagus banget dibanding ketika dulu pertama kali dia masuk ke NBA itu tahun 2016 di draft sama Boston Celtics di urutan ke-16 kalau nggak salah, 2016. Jadi sudah berselang 8 tahun ke sekarang 2024, dan dia dapat kesempatan lagi di kontrak 1 tahun walaupun gajinya gaji minimum $2,1 juta. Jadi itu menurut gue steal deal buat Sixers untuk bisa mendapatkan Yabusele. Apakah dia bisa bermain sebaik seperti dia bermain kemarin di Olympics? Gua nggak tahu. Yang pasti Embiid harusnya senang bisa punya bulldozer, bisa punya bulldozer macam Yabusele untuk bisa membackup dia dan memperkuat lini front courtnya Sixers ya. Menurut Sixers menurut gue musim ini bahaya men. Di timur sih menjadi ancaman banget, Paul George dan lain-lain. Ya salah satu tim terkuat di wilayah timur lah pastinya. Kita lihatlah nanti kiprah kedua, percobaan kedua Yabusele untuk bermain di NBA apakah bisa lebih bagus daripada musim rookie-nya 8 tahun lalu di NBA. Gue doain yang terbaik, tapi yang pasti kemarin di Paris Olympic Yabusele keren banget mainnya. Nggak cuma sengadak seruduk di dalam, tapi dia bisa create his own shots. Dia bisa attack agresif ke dalam. Ball handlingnya juga bisa. Ada momen-momen kita lihat ya, wih, dribblenya bagus banget nih Yabusele gitu. Jadi berani gitu dan smart, nggak buru-buru, nggak gerasak-gerusuk. Mudah-mudahan itu bisa ke-translate nanti di NBA. Kalau di EuroLeague mah dia udah keren banget lah. Oke, ini berita yang mungkin juga sekedar memenuhi IG-nya Ben Simmons. Gue jujur gue nggak ada problem apa-apa sama Ben Simmons, tapi gue capek nungguin dia untuk bisa main secara secara konsisten, nggak absen, nggak penyakitan, nggak cedera ini itu, dan nggak selalu posting dia workout di off season. Karena ini selalu terjadi setiap tahun. Dia selalu posting dia udah bisa nembak 3 point lah. Sekarang dia lagi workout sama Matisse Thybulle. Ya kalau dia workout sama Matisse Thybulle, nggak mungkin latihan shooting sih. Karena dua-duanya nggak bisa nembak sebenarnya. Matisse Thybulle juga nggak bisa nembak. Ben Simmons nggak bisa nembak. Jadi ini mungkin drill apa gue nggak tahu. Yang pasti mereka workout berdua. Ini di post sama Ben Simmons di Instagram. Mungkin ini hanya konten untuk, ya gila men, gue udah lama nggak posting IG nih, ngapain ya gitu. Udah gitu telepon si Thybulle, workout yuk biar gue ada foto gitu ya mungkin ya. Tapi again, gue doain lah men, kalau Ben Simmons gue nggak bisa mengharapkan dia gimana gitu. Ya udah dia main udah gitu, karena dia juga lagi kontrak year kalau nggak salah ya. Dia harus benar-benar perform men. Tahun ini dia harus benar-benar perform, kalau nggak udah kedepannya udah gitu, udah benar-benar habis karir takutnya. So hopefully good things happen buat Ben Simmons musim ini. Again, jangan PHP-in fansnya, karena gue tahu banget fans Ben Simmons surprisingly yang garis keras gitu ya, yang militan ngebelain Ben Simmons ketika gue pernah ngomong jelek tentang Ben Simmons di
Instagram. Gue bilang bahwa alah, apa sih yang bisa diharapin dari Ben Simmons? Paling main 2 game, besoknya cedera lagi 20 game. Dimarahin gue. Ada tuh, gue lupa waktu itu IG-nya apa, tapi ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 account IG yang bener-bener fans militannya Ben Simmons dari Indonesia. Itu dimarahin gue, kena marah, kena amuk gue. Udah dong, Koiril jangan doain dia kayak gitu dong. Ben Simmons tuh nggak sejelek itu, dia tuh kerja keras, dia tuh ini itu. Oke. Gue nggak tahu kalau Ben Simmons punya fans militan ternyata. Ada loh, gue nggak bohong, ada. So itu berita tentang Ben Simmons. Ini berita tentang Jeff Bezos. Aduh, gila tenggorokan gue nggak sembuh men. Jeff Bezos kita tahu adalah salah satu orang terkaya di jagat raya ini. CEO dan juga founder dari Amazon yang duitnya nggak ada serinya. Jadi kalau sekedar untuk membeli Boston Celtics mungkin itu juga uang receh buat dia. Celtics memang lagi dijual, dalam status dijual dan mencari kepemilikan baru. Tapi memang NBA pengennya harganya kalau nggak salah 6 miliar dolar Amerika. Yang untuk Jeff Bezos sih sebenarnya itu nothing menurut gue. Jadi kita lihatlah nanti apakah beneran Jeff Bezos akan menjadi owner barunya Boston Celtics. Kalau memang dialah yang menjadi owner barunya Celtics, menurut gue Celtics ini tim bakal gila sih. Ini dia bakal mendapatkan pemain siapa aja yang dia mau. Sebenarnya dia bisa mendapatkan pemain siapa aja yang dia mau, dan mungkin dia akan rela membayar denda luxury tax sebesar apapun. Jadi kita lihatlah nanti. Ini masih masih kepengen Jeff Bezos ya. Kalau punya duit setinggi langit gitu kan pasti gue pengen beli ini, gue pengen punya ini. Celtics baru habis juara, kayaknya bagus nih buat investasi, gue mau deh. Ya mungkin baru kayak gitu, gue mau deh. Tapi belum ada berita-berita lanjutannya lagi. Tapi gue doakan kebeli nih Celtics sama si Jeff Bezos. Bakal gila sih, ini tim bakal dibikin kayak super tim apaan tahu. Ini aja sekarang udah kayak super tim, nanti di tangan Jeff Bezos bisa kayak apaan tahu. Ini gila, beli pemain ini udah kayak beli kacang. Oke, ini berita yang sangat menggembirakan buat gue, karena teman-teman tahu ya, waktu itu di salah satu klausul kontraknya Zion sama New Orleans Pelicans itu ada klausul yang dibilang bahwa lu nggak boleh mencapai batas berat lu tuh cuma segini gitu. Kalau lu lewat itu nanti ada penaltinya atau apanya gitu. Tapi kalau dia nggak lewat dan dia mungkin bisa turunin sampai dengan berapa kilogram, itu mungkin dia dapat insentif atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti ada klausul tentang berat badannya Zion supaya dia benar-benar bisa ngejaga berat badannya dia. Dan sekarang kalau kita lihat slim banget. Ini udah versi paling slimnya Zion, dan gue looking forward banget buat nonton Zion musim depan. Mudah-mudahan, gue doakan dia sehat. Karena New Orleans Pelicans menurut gue, setiap tahun gue selalu bilang New Orleans Pelicans menjadi kuda hitam di barat. Tapi gue suka dengan struktur pemain-pemain New Orleans Pelicans untuk musim depan. Musim nanti. DeJounte Murray dan lain-lain, menurut gue pemain-pemain yang mereka ambil itu sudah pas dengan kebutuhan tim gitu. Jadi ini tinggal tergantung Zion, CJ McCollum dan lain, tinggal tergantung pemain-pemain itu aja apakah mereka bisa sehat atau enggak. Kita lihatlah Brandon Ingram dan lain-lain. Menurut gue kuncinya untuk Pelicans adalah sehat. Mereka akan sangat bisa untuk bersaing di wilayah barat yang tentunya akan semakin berat musim depan. Keren Zion, keren. Ini, gue nggak mau kasih tau jawabannya ya. Tapi ini umur berapa nih kira-kira ya? 5, 6, 7 tahun mungkin, I don't know. Tapi di era itu aja dia udah begini dia. Keluhnya begitu tuh udah. Teman-teman tebak aja di kolom komen kira-kira ini fotonya siapa, versi kecilnya siapa nih. Oke. Ini of course berita yang tadi sebenarnya dari kemarin Steve Kerr sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa dia tidak akan melanjutkan lagi untuk melatih timnas USA, dan sudah diresmikan, sudah diberitakan juga secara official bahwa Steve Kerr tidak akan menjadi coach lagi untuk Olympic Team USA mulai di 2028 mendatang. Jadi sekarang
kita akan mencari siapa penggantinya. Apakah Coach Paul, atau apakah Tyronn Lue, atau apakah ada kandidat lain. Tapi dua kandidat yang mungkin menjadi favorit adalah Coach Paul dan juga Tyronn Lue. Kalau saya pribadi, of course saya memilih Coach Erik Spoelstra. Atau kenapa? Gue rasa dia siap dengan berbagai medan, dia siap dengan berbagai kondisi, dia sudah he is a proven winner. Steve Kerr juga he is a proven winner. Ty Lue juga sudah pernah juara. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih feeling sama Coach Erik Spoelstra untuk megang timnas USA di 2028. Tentunya itu mungkin nggak ada pemain-pemain yang super mega bintang seperti LeBron, Steph dan juga KD. Tapi kita lihat nanti mungkin makan banyak pemain-pemain muda di umur-umur yang 26, 27, 28 itu nanti bisa menjadi tulang punggungnya di timnas USA 2028. Oke, nah ini berita yang sebenarnya sudah keluar berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, dan di sini ditulis potensial lineup untuk Olimpik 2028. Gue suka banget sebenarnya sama possibility ini, susunan pemain ini mulai dari D-Book, Ant-Man. D-Book mungkin 4 tahun lagi umurnya berapa? 31. Ant-Man 4 tahun lagi umurnya 26. Jason Tatum 4 tahun lagi umurnya 30-31. Lalu ada Bam, ada Derek White, kita tetap perlu defensive guard. Ada Jaylen Brown, Jaylen Brown dimasukin di sini. Ada Paolo Banchero, ada Chet Holmgren. Gue selalu bilang kemarin ketika membahas tentang, teman-teman banyak yang nanya di IG, Koiril kira-kira pemain muda yang nanti di 2028 wajib layak ada di timnas USA untuk mengatasi Wemby itu siapa? Jawaban gue adalah Chet Holmgren. Untuk mengatasi pemain-pemain yang panjang kayak Victor Wembanyama yang mungkin 4 tahun lagi mainnya udah kayak apaan tahu, kita juga nggak tahu. Cooper Flag itu juga nama-nama yang pasti orang pengen untuk ada di timnas USA. Lalu ada De'Aaron Fox, Kate Cunningham, Mikal Bridges, lagi-lagi wing 3&D wing defender panjang-panjang itu yang dibutuhkan sama pemain-pemain USA. Dan terakhir ada Jaren Jackson Jr. yang kita tahu juga adalah Defensive Player of the Year, pernah menjadi Defensive Player of the Year. Jadi ini pemain-pemain yang menurut gue secara offense cukup banget lah. D-Book, Ant-Man, Jason Tatum, Paolo Banchero bisa, De'Aaron Fox bisa, Kate Cunningham juga bisa. Tapi defense-nya oke, man. Jaylen Brown, Derek White, Chet Holmgren, Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr., Mikal Bridges. Wow, keren sih ini, keren. Ya, yang pasti negara-negara lain juga pasti akan semakin matang dan semakin kuat. Kita ngomongin tim-tim kayak Serbia, Kanada, Germany. Kita nggak tahu nanti South Sudan bakal seperti apa 4 tahun dari sekarang. Greece, Slovenia dan lain-lain. Pasti tim-tim itu akan berusaha untuk improve roster mereka gitu ya. France, gue udah ngomong France kan tadi ya? Belum. France paling bahaya menurut gue adalah France itu paling bahaya. Paling bahaya Serbia. Selama masih ada Jokic, Serbia paling bahaya untuk mengancam tim USA. France bahaya, Kanada, Germany dan lain-lain. Oke. Lalu ini gue mau kasih lihat ya. Gue tadi ini beritanya 3 hari yang lalu, tapi nggak tahu kenapa gue baru lihat hari ini. Ini adalah sepatu Anta Shockwave 5 Pro Agility PE. Yang ini terinspirasi dari LeBron. Kok LeBron? Kobe. Terinspirasi dari Kobe. Kita udah lihat nuansa purple and goldnya kental banget di series PE ini. Look at that, bro. Guys, teman-teman yang gue waktu kemarin ke Hong Kong, gue nyobain Anta Shockwave. Itu enak banget. Teman-teman mungkin ada yang udah punya, udah pakai, boleh tulis di kolom komen gimana on court-nya, feel-nya seperti apa, cushion-nya seperti apa, traction-nya seperti apa. Boleh ya. Ini salah satu sepatu yang gue pengen punya. Gue kan lagi gila banget sama Way of Weight 10. Gue udah punya 3-4 colorway, tapi ini gila, men. Nike sih nyesel banget sih harusnya kehilangan Kyrie. Dia signature shoes-nya Kyrie always selalu menjual. Dan di antanya dia, menurut gue dia
punya desain sih gila men, bener-bener detailnya gila. Secara look ya, ini nggak ngomongin secara performance, tapi secara look aja menurut gue suka sekali dengan rilisan-rilisan dari semua signature shoes-nya Kyrie sejak pindah ke Anta. Itu gila men, asli gila banget. Lihat sampai detail-detail kecil ini emang ajaib men. Aduh. Gila, agility. Tuh, Lakers banget warnanya. Carbon fiber. Gila, gue mimisan gue kalau ngeliat gini. Asli gue demen banget. Temen-temen boleh ya yang udah nyobain Anta Shockwave. Harganya juga reasonable banget kan Anta Shockwave. Kalau nggak salah kemarin pas di Hongkong tuh cuma sekitar berapa ya? 1,5, 1,6, 1,7 ya, sekitar segituan lah. Budget sepatunya Kyrie lah pokoknya. Ini di post sama foto yang di post sama Sport Center. Ini dibilang bahwa NBA Twitter di tahun 2050, which is 25 tahun dari sekarang, akan menggunakan foto ini untuk mendescribe tentang era sekarang. Gue sangat setuju karena foto ini benar-benar bisa mendeskripsikan. Gue mungkin akan simpen foto ini ketika nanti 25 tahun lagi cucu gue nanya, siapa sih 3 pemain yang paling jago di eranya Opa? Panggil Opa. Di eranya Opa siapa? Gue akan kasih lihat foto ini. LeBron, Steph, KD. Udah nggak ada lagi. Ini 3 legend. Satu game changer, satu King James, satunya one of the best offensive player of all time. Gila sih. Ini foto yang benar-benar bisa disimpan dan ini bisa gue ceritakan ke generasi berikutnya bahwa inilah zaman saya, inilah 3 pemain yang luar biasa hebat. Ini memberikan detail dari foto yang tadi gue lihat versi slimnya Zion. Foto tengah dan foto kanan itu bisa menjadi perbandingan Zion yang sekarang itu slimnya seberapa slim, itu teman-teman bisa lihat. Oke, ini berita yang sebenarnya diceritakan sama Ant-Man ketika mungkin ditanya sama wartawan apa yang kalian lakukan ketika selesai meraih medali emas kemarin. Dan Ant-Man menceritakan bahwa kita perayaannya nggak berjalan sesuai rencana karena gue, Ant-Man, KD, Steph itu harus di drug tested bro. Setelah performance mereka di gold medal game lawan France, mereka di drug tested. Gila. Ini Ant-Man yang cerita nih, gue nggak tahu bener apa enggak nih. Kayaknya sih bener sih. Oke, ini selingan-selingan aja berita-berita. Ini tadi gue udah bilang bahwa Lonzo Ball bilang ke fans-fansnya bahwa kalian boleh expect gue untuk comeback musim nanti. Comebacknya berapa lama? Saya nggak tahu. Mainnya berapa lama? Saya nggak tahu. Saya nggak berani berharap. Saya nggak berani ngasih ekspektasi apa-apa ke Lonzo Ball. I love Lonzo Ball. Dibanding dengan LaMelo, gue lebih suka sama Lonzo Ball. Gue rasa dia pemain yang lebih komplit daripada Lonzo Ball. Nggak tahu kenapa. Defense-nya, offense-nya di bawah LaMelo, tapi defense-nya Lonzo menang. Nggak tahu kenapa. As a package, gue lebih suka sama Lonzo Ball. Walaupun LaMelo pasti jauh lebih menjual daripada Lonzo Ball. Karena dia cedera mulu. LaMelo juga udah mulai kelakuannya udah mulai cedera mulu nih. Tapi sepatunya LaMelo man, di anak-anak KU-nya anak gue, anak-anak basket, anak-anak klub, banyak banget yang pakai Puma, MB. Sepatunya Melo itu yang sangat-sangat warna-warni ngejreng banget. Melo jago lah kalau bikin tim kreatifnya. Melo tuh jago lah bikin warna yang generasi sekarang pasti akan pengen banget buat beli gitu. Oke, ini Isaiah Thomas yang dikabarkan akan bergabung dengan Sacramento Kings, bukan di timnya tapi bergabung untuk melakukan workout secara kompetitif. Diberitakannya secara kompetitif. Gue nggak tahu itu yang dimaksud dengan kompetitif workout itu seperti apa. Mungkin ya nanti akan ada pihak-pihak dari Sacramento Kings yang melihat apakah Isaiah Thomas IT masih layak untuk bisa mendapatkan spot di tim Sacramento Kings. Gue IT
Gue pengen sih dia ada di NBA lagi, tapi gue nggak mau bilang it's over for him. Kayaknya nggak apa ya, nggak pantas kalau gue ngomong udahlah, it's over. Perjalanan lu di NBA sudah selesai. Nggak sih, gue nggak mau bilang gitu, tapi mungkin dia lebih baik untuk mencari peruntungan di luar NBA, which is di luar negeri. Gue nggak tahu itu di mana. Di Indonesia boleh, di Filipina boleh. Ya kayak Boogie Cousins dan lain-lain main di Taiwan, di Cina gitu. I don't know. Mungkin dia lebih bisa lebih bisa mendapat tempat di sana gitu. Tapi kalau di NBA kayak jendelanya udah nutup bro, kayaknya kalau menurut gue ya. Tapi we'll see. Mudah-mudahan dia dapat kesempatan lagi. Kemarin dia terakhir di Phoenix Suns, itu pun nggak main. Diambil nggak main tapi. Kita lihat lah. Ini pemain kesayangan saya, pemain kesukaan saya, dan gue seneng banget dia dapat kesempatan lagi di NBA. Walaupun gue nggak tahu dia akan dapat kesempatannya bagaimana, tapi paling tidak dia sudah mengamankan dulu kontrak 1 tahun bersama Chicago Bulls, Kenny Lofton Jr. Mudah-mudahan ini kesempatan terakhir buat dia. Gue suka banget sama dia, suka sekali. Nggak tahu kenapa selalu dia di wave lagi, dirilis lagi. Nggak tahu kenapa. Kalau di Summer League selalu bagus. Kalau dia dapat menit selalu bagus. Nggak tahu kenapa dia dibuang sana sini. So gue berharap ini dia bisa dapat kesempatan di Chicago Bulls. Toh Chicago Bulls juga nggak di-expect untuk bisa jadi contender atau tim-tim yang mungkin akan bisa melangkah jauh di babak playoff gitu ya. Paling tidak Chicago Bulls sekarang sudah meregenerasi, lebih mengutamakan pemain-pemain muda mereka dengan kemarin mereka mengambil Josh Giddey dan lain-lain. We'll see, mudah-mudahan Kenny Lofton Jr. bisa mendapatkan tempat dan playing time di Chicago Bulls. Sekian guys, ini berapa lama saya ngomongnya? Sekian episode episode yang cukup panjang, episode 158. Nggak terlalu banyak berita. Jadi gue kemarin mau bikin ngobrol NBA, bingung nih gue mau ngomongin apa ya. Beritanya masih belum kekumpul banyak. Gue mendingan episodenya nggak terlalu sering, tapi sekalinya episode beritanya lumayan banyak gitu. Jadi bisa sekalian panjang gitu, daripada gue bikin 1-2 hari sekali tapi beritanya cuma 3, 4, 5. We'll see kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi berita-berita NBA. So terima kasih sudah menonton episode 158. Teman-teman, again gue menantikan sekali komentar teman-teman di feedback, komentar di kolom komen. Jangan lupa follow Instagram saya Authentics ID. Jangan lupa mampir ke toko saya di Tokopedia aja deh. Shopee ya kalau mau mampir silahkan, Tokopedia aja lah, Authentics Store. Oke, sekian episode 158. Kita ketemu lagi di episode-episode ngobrol NBA selanjutnya. Jangan lupa yang tadi belum sempat subscribe, pause dulu videonya, tekan tombol subscribe, karena untuk subscriber setiap minggunya kalian akan mendapatkan 1 wallpaper gratis. Plus 2 minggu sekali kita juga akan mengundi 1 orang lucky subscriber yang akan bisa bersempatan memenangkan 1 kaos dari Triple Overtime Thriller. Oke, segitu aja episode 158. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.